Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Ya, kawanan begal sadis membawa senjata tajam terekam kamera CCTV ketika melancarkan aksinya di Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat korban ditendang pelaku hingga terjatuh masuk ke selokan dan motor korban dibawa kabur komplotan begal. Seorang pengendara sepeda motor menjadi sasaran kejahatan kawanan begal di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marela, Kota Medan, Sumatera Utara, dini hari tadi. Dalam rekaman kamera CCTV, korban yang sedang berkendara seorang diri diadang oleh komplotan begal. Korban yang mencoba menghindar akhirnya terjatuh ke selokan usai ditendang salah satu pelaku. Motor korban lalu dibawa kabur oleh kawanan begal. Jadi sewaktu saya pulang melintas di sekitaran kantor cabang Marela, saya dihadang oleh sekitar 4 sepeda motor sampai 8 orang. Mengacungkan senjata tajam berlewang, mengatakan tebas. Saya sudah berusaha menghindar, namun mereka tetap memepet saya, menendang dan saya masuk ke dalam parit. Seperti itu kejadiannya. Sepeda motor saya diambil, para pelaku mengarah ke daerah Ampara Perak. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Mapolsek Medan Labuhan dan saat ini tengah diselidiki oleh kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pasca runtuhnya jembatan Simolo Aceh, mobilitas warga di 2 kecamatan kini bergantung pada rakit. Pejabat Bupati setempat berjanji runtuhnya jembatan tidak akan mengganggu distribusi pangan ke daerah yang terisolir. Inilah kondisi saat kejadian jembatan sepanjang 40 meter yang runtuh di Semelu, Aceh pekan lalu. Jembatan runtuh saat mobil tronton yang sedang mengangkut alat berat melintas. Ambruknya jembatan tersebut diduga karena tidak sanggup menahan beban. Padahal jembatan menghubungkan 2 kecamatan dengan kota Sinabang. Akibatnya warga di 2 kecamatan yakni Kecamatan Alafan dan Kecamatan Salang ini terisolir. Setelah jembatan tidak lagi digunakan, ribuan warga di 2 kecamatan harus menggunakan rakit untuk menuju kota kabupaten. Rakit ini disediakan pemerintah kabupaten karena perbaikan jembatan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau untuk mobilitas penduduk dari 2 kecamatan yang terpisah karena jembatan tersebut untuk sementara sudah dibuatkan rakit penyeberangan yang bisa menyeberangkan roda 2 dari seberang sungai ke seberang untuk guna mobilisasi penduduk termasuk terutama anak-anak sekolah yang di sekolah jauh. Pejabat Bupati Semelu Aceh meminta warga bersabar menunggu perbaikan jembatan. Ia berjanji pengiriman pasokan pangan tetap aman meski jembatan belum diperbaiki. Dari Kabupaten Semelu Aceh, Khadir Azhar TV One mengabarkan. Tim gabungan merazia sejumlah lokasi gelanggang permainan di Kota Batam. Sebelumnya ada dugaan gelanggang permainan kerap menjadi arena perjudian. Tim gabungan Polda Kepri dan Polresta Barelang Batam mendatangi 8 lokasi gelanggang permainan atau populer disebut gelper. Razia menindaklanjuti laporan warga atas dugaan gelanggang permainan kerap dijadikan arena perjudian. Satu persatu, polisi memastikan ada tidaknya izin dan ada tidaknya unsur judi. Melaksanakan pengecekan adanya gelper yang diduga ada tempat perjudian tersebut, dan ada 8 titik ya sudah kita cek tadi, bahwasanya ya semuanya setelah kita cek semuanya ada izinnya ya, ada perizinannya. Gelanggang permainan kerap dimanfaatkan untuk perjudian dengan modus koin digunakan bermain game.
Saat menang, pemain lalu menukar koin dengan hadiah dan hadiah kemudian ditukar dengan uang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Aksi pencurian ban mobil di Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Kurang dari 1 menit pelaku berhasil mencopot 2 buah ban depan sebuah mobil pick-up yang terparkir di depan rumah korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi komplotan pencuri ban mobil di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu, Kecamatan Tanjung Marwa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan santai, pelaku yang datang langsung membuka baut bagian ban depan mobil. Tak butuh waktu lama, sebuah ban mobil sebelah kanan tepat pada bagian kemudi sopir pun digondol. Tak puas, pelaku mengambil 1 ban lainnya, juga di posisi depan mobil. Alhasil, dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 ban depan mobil pickup raib. Pelaku pencurian berjumlah 2 orang. Diduga mereka merupakan komplotan pencuri yang kerap mencuri ban dari mobil warga. Kronologisnya itu lebih kurang bersekitar di jam 3. Lebih kurang di jam 3. Ya seperti hal biasa lah, karena di depan jalan, samping ini pun juga jalan. Yang namanya orang lalu lalang seperti biasa ya, kita nggak tahu kalau dia itu ibaratnya mengintai ataupun tidak. Tapi dengan kejadian seperti ini pun kita juga nggak tahu kan, taunya kita di pagi. Atas kejadian ini, korban berencana akan membuat laporan ke kantor polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. 2 pengedar narkoba diringkus Polres Bungo Jambi. Barang buktinya setengah kilogram sabu dan 1 kilogram ganja kering. Pengedar sabu ini diringkus di Jalan Lintas Sumatera kilometer 1 Kota Bungo Jambi dengan barang bukti setengah kilogram sabu. Pelaku Nasir ditangkap saat melintas mengendarai sepeda motor. Sementara di tempat berbeda, polisi menangkap seorang pengedar narkoba, Effendi Yusuf. Effendi Yusuf diamankan di belakang Masjid Kota Bungo dengan barang bukti 1 kilogram ganja kering. Ganja dan sabu dibawa dari Aceh dan Sumatera Barat. Dan yang untuk sabu di jalur lintas ya, kalau di kota. Jadi kita makamkan setelah yakin bahwa memang lalu dilakukan paksa oleh narkoba dan memang ditemukan barang bukti tersebut. Polisi kini masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Dari Bungo Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda.
Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Presiden Joko Widodo menghadiri temu akbar organisasi pendukungnya bertajuk Musra di Istora Senayan kemarin. Dalam acara itu beberapa nama bakal calon presiden dan wakil presiden pilihan rakyat diumumkan. Sejumlah nama disebutkan oleh Andi Gani Nenawea dalam acara temu relawan Joko Widodo bertajuk Gelaran Musyawarah Rakyat di Istora Senayan. Beberapa nama diantaranya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Erlangga Hartarto sebagai baca pres pilihan. Sedangkan untuk bakal cawapres, beberapa nama disebut termasuk Muldoko. Menjaring 3 calon presiden. Yang pertama Mas Ganjar Pranowo, yang juga capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Dan cawapres terjaring 4 nama. Pak Mahfud MD, Pak Arsyad Rashid yang juga Ketua Umum Kadin, Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Semua ini adalah putra terbaik bangsa, Bapak. Kemarin puluhan ribu relawan Jokowi padati Istora Senayan untuk mendengarkan arahan dukungan Joko Widodo dalam kontestasi pemilu 2024. Dalam acara akbar itu, Presiden Joko Widodo juga menerima masukan nama-nama baca pres dan bacawa pres dari perwakilan rakyat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, relawan pendukung Anies Baswedan mendirikan jaringan nasional Anies Baswedan dan 100 posko relawan di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara itu, relawan santri dukung Ganjar menggelar pelatihan kaligrafi di Maros, Sulawesi Selatan. Simpul relawan pendukung Anies Baswedan di Wonosobo, Jawa Tengah menggelar deklarasi. Mereka mengukuhkan pengurus DPD Jaringan Nasional Anies Baswedan untuk 15 kecamatan di Wonosobo. Selain itu mereka membuka 100 poskora atau posko relawan Anies Baswedan untuk setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Wonosobo. Para simpul relawan Anies Baswedan menargetkan pada pemilu 2024 mendatang suara Anies Baswedan khususnya di Wonosobo minimal 50%. Sementara itu relawan santri dukung Ganjar menggelar pelatihan melukis kaligrafi di Pondok Pesantren Al Mubarak, Maros, Sulawesi Selatan. Pembuat kaligrafi profesional hadir dalam lokakarya ini untuk mengajarkan seni kaligrafi pada para santri. Para relawan juga memberikan bantuan material untuk merenovasi ruang kelas para santri yang rusak. Menurut relawan, program ini terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang dikenal dekat dengan kalangan santri. Dari Maros, Sulawesi Selatan dan Wonosobo, Jawa Tengah, Wawan Setiawan, Ronaldo Bramantyo, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Di kediaman Bapak Yusuf Kala di hari yang spesial. Pertemuan ini dianggap spesial sebab AHY datang saat Yusuf Kala merayakan ulang tahun yang ke-81. Sebelumnya Yusus Kala Juang telah menerima kunjungan 3 ketua umum partai politik. Silaturahmi politik ini semakin gencar jelang penentuan bakal calon presiden 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan.
Tentunya saya pribadi yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kalla tadi menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan silaturahmi dengan Persatuan Purnawirawan Polri di kantor PP Polri Jakarta Selatan. Persatuan Purnawirawan Polri menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pertemuan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dengan PP Polri. Terlihat Prabowo Subianto tiba di lokasi dengan mengenakan kemeja putih dan disambut hangat oleh PP Polri. Pertemuan dilaksanakan secara tertutup dan belakangan ini memang Prabowo sedang gencar melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, terlebih bersama dengan politikus senior Indonesia seperti Yusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono. Memang saya berusaha untuk mendatangi komponen-komponen bangsa yang punya pengaruh dan jaringan ke seluruh Nusantara. Saya sudah di PPAD, Angkatan Darat, saya juga sudah di tokoh-tokoh PPABRI dan sebagainya. Nah, bahwa kuncinya adalah kunci daripada keberhasilan dan kebangkitan sebuah negara menjadi negara yang maju adalah kalau seluruh bangsa dan terutama elitnya bisa kerjasama, bisa rukun. Jadi ini gampang diucapkan, sulit dilaksanakan, tapi kita harus berupaya. Kita harus kompak, kita harus solid, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis, tapi kita harus rukun hidup sebagai keluarga besar dan kita harus tenang, saling hormati, dan saling mendukung. Ganjar Pranowo mendapat gelar kehormatan dari masyarakat Sunda. Gelar disematkan oleh tokoh Sunda Nuri Ispandi Hermana. Sosok Ganjar dinilai sebagai pemimpin sederhana dan memiliki jiwa ksatria. Dengan penyematan gelar ini, Ganjar Pranowo oleh warga Sunda bisa dipanggil Akang atau Akang Ganjar. Bagi Ganjar Pranowo, lawatan selama di Jawa Barat, khususnya di Bandung, banyak pelajaran yang didapat. Ganjar bangga dengan tradisi dan adat istiadat Sunda. Kita bunyikan angklungnya sama-sama Bapak Ibu. Yang saya dapatkan hari ini, tentu belajar dari banyak filosofi orang Sunda. Tulisan ini mengajarkan kepada kita untuk lebih arif, paham, dan percaya diri sebagai anak bangsa. Kalau jadi warga kehormatan Sunda dengan panggilan Akang sekarang Pak. Ya sebenarnya kan ya sosok lah ya. Orang Sunda memanggil Akang, orang Jawa Tengah manggil Kang, sama saja. Jadi artinya ya asimilasi bahasa yang pernah terjadi itu sebuah proses yang menurut saya rasanya kita sama kok. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia menyampaikan nilai kerugian negara akibat korupsi dana pembangunan infrastruktur dari BTS Kominfo sebesar 8,32 triliun rupiah. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara ini diserahkan ke Kejaksaan Agung pada siang tadi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia menyerahkan hasil audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pembangunan infrastruktur menara BTS Bakti Kominfo. Ketua BPK Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan memperoleh bukti yang cukup terkait nominal kerugian negara akibat kasus korupsi BTS Kominfo. Setelah melakukan audit, BPKP menyebutkan kerugian negara atas kasus korupsi tersebut mencapai 8,3 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun
32 miliar 84 juta 133 795. Kerugian keuangan negara ini terdiri dari kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui, dalam kasus ini ada 5 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa kami telah menetapkan 5 tersangka atas kasus BTS ini. Yang pertama adalah AAL, kemudian GMS, GS, MA, dan IH. Saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap 2-nya kepada penuntut, Direktur Penuntutan. Proyek pembangunan infrastruktur digital BTS ini menargetkan pembangunan BTS lebih dari 7.000 desa di 5 wilayah dengan besaran anggaran 28,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Menjaga anak kita dan memastikan kesehatan menjaga dunia yang Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Pemirsa, sebuah video seorang oknum jaksa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga menerima uang dari keluarga tersangka narkoba beredar di media sosial. Diduga jaksa tersebut meminta uang puluhan juta rupiah kepada keluarga tersangka.
yang pasti. Ada uang, saya kasihlah tambah. Sebuah video berdurasi hampir 2 menit beredar di dunia maya. Video ini berisi tampilan seorang oknum jaksa yang diduga memeras atau menerima uang puluhan juta rupiah untuk mengurus sebuah kasus narkoba. Dia nggak Bu, saya kasih, saya yang kan persamanya kan lunas. Dalam video itu terdengar suara seorang wanita yang merinci tentang uang senilai 20 juta dan 5 juta yang sudah diberikan kepada wanita di depannya, yakni seorang jaksa. Tambah 5 juta lagi, tambah 5 juta lagi, udah 30. Saya kasihlah tambah 5, ya Bu ya. Itulah, ini lebih mulai. Apapun kok belum bisa dicair, karena sudah mau cuti. Dia nggak Bu, saya kasih, saya yang kan persamanya kan lunas, ini adanya 5 juta, saya kirim. Pertama sama Ibu 20 kan, udah itu tambah 5 juta lagi, tambah 5 juta lagi, udah 30. Iya. Video ini direkam oleh seorang guru sekolah dasar yang menanyakan kejelasan kasus yang sedang menimpa anaknya yang tertangkap dalam kasus narkoba. Singkatnya, klien saya, anaknya ditangkap polisi terkait narkoba. Kemudian ada polisi yang menjanjikan, polisi di Batubara janjikan dia bisa direhab, gitu kan, bisa direhab, diamankan lah intinya. Tapi minta uang, gitu kan. Nah terus dia langsung menyarikan apa ya, jadikan jaksa, ya. Nanti kujumpakan jaksanya itu, biar lebih aman, lebih enak, gitulah kira-kira intinya ya. Kemudian ditemukanlah sama si jaksa, si oknum jaksa tadi bersama dengan si honorernya, gitu. Nah di situ mereka, si klien saya kan nggak tahu nih ada cerita uang apa gimana, langsung ditodong. Minta uang 100 juta biaya ini kan gitu. Klien kita kan nggak punya uang nih. Nah, terus dibilang 80 juta aja net gitu. Nah di situ 80 juta net itu langsung ditodong juga, harus DP 30 juta. Klien kita kan bingung, kan nggak ada uang nih gitu. Jadi klien kita bilang minta waktu dulu lah, nggak ada uang, cari duit dulu. Jadi pulanglah klien kita kan. Nah besoknya ditagih sama si oknum polisi tadi, bilangnya karena kebetulan oknum polisi ini tetangga dia, jadi datangnya minta uang, alasannya uang pecah berkas. Jaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan oknum jasa EK telah dicopot dan ditarik ke Kejati Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jaksa Manurung TV One mengabarkan. Ya, puluhan ton batu bara ilegal diamankan Polda Sumatera Selatan. 8 orang ditetapkan menjadi tersangka. Pak. 8 truk ini membawa puluhan ton batu bara tanpa dilengkapi dokumen resmi. Truk dihentikan pihak Polda Sumatera Selatan saat melintas di wilayah Batu Raja. Batu bara dikirim dari Muara Enim dengan tujuan akhir Lampung dan Cilegon, Banten. Polisi pun menetapkan 8 sopir truk menjadi tersangka. Setelah kita amankan 8 kendaraan, terdiri dari 4 kendaraan kapasitas 20 ton, dan yang 4 lagi itu kapasitas 10 ton. Dan dari 8 kendaraan ini tidak ada yang dilengkapi dengan IUP atau izin usaha pertambangan. Mereka mengaku mendapat upah Rp700.000 untuk sekali pengiriman. Polisi kini masih mendalami kasus ini, siapa pemilik batu bara tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.